Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita terhimpun dalam rumah Tuhan. Satu kerinduan kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Alam semesta
sama-sama kita katakan layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji yang disembah. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi kami dari awal, pertengahan hingga ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan belajar sebuah pujian baru. Tuhan Yesus setia. Apapun situasi Bapak Ibu saat ini. Mungkin hal yang menyakitkan, mungkin hal yang tidak enak yang kita sedang alami. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang sepakat dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita belajar pujian ini. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yes, amin, haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Berkali-kali kau menolong, benar Tuhan. Berkali-kali Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Nyanyikan dengan imanmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tidak terhitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali Tuhan menolong. Selalu Tuhan selalu ada bersama engkau.
Sebab Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kita serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa? Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Sebutkan dengan keras. Nama di atas segala nama adalah nama Yes. Tuhan Yesus kita besar. Dari utara ke selatan, timur dan barat, namanya harus diserukan. Nama yang besar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Ya, tidak mengurangi sukacita kita, Bapak Ibu, bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Allahku besar, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Haleluya, haleluya. Katakan Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Dialah nama Yesus. Haleluya. Duduk Bapak Ibu. Allah kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang akan terus dan akan selalu bersama kita dalam segala musim kehidupan kita. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Kita siapkan hati untuk sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap,
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap ku memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Sepakat kita katakan, berkali-kali kau menolong, ya Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tuhanmu setia, Bapak Ibu. Mungkin engkau merasakan saat ini doamu belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Ada rasa sakit yang kau sedang alami saat ini. Sepertinya engkau sedang berjalan dalam lembah yang gelap. Kita tidak punya kekuatan lagi. Rasanya kita tidak mampu. Tapi percayalah, Tuhanmu setia. Amin Tuhan. Air mata yang kau sedang alami hari ini, itu diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami mau terus bersyukur apapun situasi kami Tuhan. Sebab Engkau mengajar kami untuk terus bersyukur. Kami tidak tahu Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi kami. Haleluya. Haleluya.
Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Berkali-kali Engkau menolong, berkali-kali Engkau menopang dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan kami, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau selalu setia menopang dan menolong di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah pagi ini kami boleh mendapat kekuatan yang baru, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap pribadi yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, kami boleh berdampak kepada Tuhan orang lain. Terima kasih Tuhan, terlebih kami akan menerima perjamuan yang kudus. Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh mendapat kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan, yang dalam kesesakan, Tuhan angkat semua kesesakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi ini. Tuhan, baik song leader, singer dan pemain musik, Tuhan pakai mereka lebih hari, lebih luar biasa dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, setiap pribadi, supaya kami boleh Tuhan membuka hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 31 ayat yang ke-15. Kitab Mazmur 31 ayat yang ke-15.
Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mazmur 31 ya, bukan Mazmur 15 ayat 31. Mazmur 31 ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Nah saudara, memilih tetap percaya artinya walaupun keadaan nampaknya begitu sulit untuk dihadapi dan dilalui, namun saya berkeputusan untuk bersandar pada kesetiaan Tuhan Yesus. Walaupun keadaan nampaknya gelap, namun memilih untuk percaya Tuhan dan melawan kebimbangan. Saudara, dalam hidup ini terkadang situasi berat, situasi sulit, situasi yang menyesakkan terkadang kita hadapi. Nah, pujian ini yang barusan dinyanyikan bersama oleh Ibu Gembala dan semua, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali. Tetapi terkadang orang itu lebih sering ingat yang masa sulit. Coba kita hitung berkat Tuhan. Hitung berkat. Lagu. Hitung berkat. Satu saat. Gimana Bu Gem? Tuh. Ada. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Maksudnya bukan kita lagi hitung uang. Tetapi kita merenungkan. Tuhan telah menuntun kita. Tuhan telah menyertai kita. Kadang ada banyak masa-masa kegembiraan, sukacita, keceriaan. Tapi kadang kita lupa yang masa sulit itu yang selalu kita ingat. Nah, seperti pemazmur yang dia alami. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Dalam masa yang sulit, Daud tetap mengambil sikap. Tuhan, aku percaya padamu. Kalau orang kadang-kadang kan, bukan orang ya, kebanyakan pada umumnya yang diingat salahnya. Ada cerita perkalian, misalnya 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6. Ada yang bilang 31. Wah, langsung diketawain. Wah, kok 5 kali 6 kok 31? Langsung. Orang lupa 4 pertanyaan benar. Yang terakhir salah itu yang diketawain, yang diingatin gitu. Nah, kadang-kadang dalam hidup berumah tangga kita ingat, misalnya loh ya, pasangan kita buat kopinya terlalu manis atau kurang gula. Kamu ini sudah tahu selera saya nggak gini-gini, atau masaknya terlalu banyak garam. Apa sih? Bahkan mungkin langsung banting piring, ngamuk, muntap. Itu yang diinget, yang diamuin, yang dimarah. Lupa. Puluhan tahun udah masak, enak. Lupa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh pasangan kita. Saya selalu belajar bukan melihat kesempurnaan dari seseorang. Dalam hubungan pernikahan, banyak hal yang selalu saya mengingat kebaikan-kebaikan dari pasangan saya. Ya, terkadang sih, kadang secara spontan ada hal yang apa, kita refleks. Tapi ketika kita banyak mengingat, wow, dia telah menemani saya dari saya muda sampai sekarang sudah mulai
Kemarin istri saya bilang, Pap, naik motor ya. Rambutmu ternyata udah banyak yang putih loh. Berarti sudah mau digendong Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Berbahagialah yang sudah rambutnya banyak yang putih. Itu Bapak Siswanto banyak putih rambutnya. Bapak Iwan juga sudah mulai banyak memutih. Bersukacita. Ada tangan Tuhan yang terus menggendong kita. Amin. Saudara, kita belajar mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah yang kelam yang sulit. Kadang-kadang kita udah marah besar sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau nggak tolong saya sekarang ini Tuhan? Padahal terkadang Tuhan izinkan. Tuhan sedang memproses kita supaya kita memiliki iman seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Katakan amin. Raja Wali ketika ada badai yang besar, dia semakin membentangkan sayapnya dan dia semakin terbang tinggi. Tetapi kalau anak ayam, ketika ada angin sedikit aja sudah, waduh teriak-teriak, lari. Tuhan mau kita punya mental seperti Raja Wali. Yang pertama saudaraku, ketika kita menghadapi pergumulan, tetap percaya. Tetap percaya di masa yang sulit. Saudara, kalau saya membaca dalam Mazmur 25, Mazmur 25, di sini Daud mengungkapkan kepercayaannya. Ayat yang kedua dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Nah ayat-ayat berikutnya, ayat 16, 17, 18, situasi yang dia alami, dia sebatang kara, dia sesak, dia tertindas, dia sengsara, dia kesulitan, dia kesukaran, sesak, tertindas, sebatang kara, kesusahan, kesulitan, tetapi dia masih tetap berkata, aku percaya padamu Tuhan. Sertai jalanku, tuntunlah langkahku, bimbinglah aku. Aku percaya. Kondisi yang berat tidak membuat dia mundur. Tetap percaya walaupun sedang dalam masa-masa yang sulit. Ada ayat yang kita bisa lihat. Daniel 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka ada di Babel. Mereka juga sudah termasuk pejabat dengan posisi yang baik. Kemudian mereka diperhadapkan, mereka penyembah Tuhan disuruh menyembah patung berhala yang dibuat oleh raja. Kalau tidak menyembah, maka mereka akan dimasukkan dalam dapur api yang panas. Ketika datang ancaman, ketika datang intimidasi dalam hidup mereka, apa yang mereka katakan? Ini di masa yang sulit, di masa yang sukar, taruhannya nyawa, taruhannya kehilangan jabatan, taruhannya kehilangan nyawa. Tapi mereka dengan militan berkata, ketahuilah Tuanku, ketahuilah. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, jika Allah
kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui. Artinya begini saudara, waktu mereka mengungkapkan ungkapan mereka kepada Tuhan, kepada Raja, ketahuilah ya Raja, jika Tuhanku sanggup melepaskan, dia akan melepaskan kami. Tetapi jika Tuhanku tidak menolong kami, kami pun tidak akan menyembah dewa patung yang dibuat oleh Raja. Punya sikap, masa sulit, jabatan terancam, nyawa terancam, mereka tetap percaya. Ada banyak orang demi popularitas, iman dijual, Yesus dijual. Saudara, ada banyak orang demi jabatan, kedudukan, demi pangkat, meninggalkan Yesus, meninggalkan kepercayaan. Tapi Sadrak Mesak punya sikap, Tuhan mau tolong kami atau Tuhan tidak mau tolong, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat dalam ratapan, ini sudah jadi lagu Habakuk. Maksud saya Habakuk 17 ayat, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, sekalipun berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba kita renungkan ungkapan iman dari ayat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Situasi kondisi yang sulit. Pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga. Pohon anggur enggak ada buahnya. Ini hasil perkebunan. Kalau orang-orang pada zaman itu banyak yang bertani, bahkan yang beternak. Kambing domba terhalau dari kurungan, lagi dalam titik nol, lagi bangkrut, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kami ngobrol dengan Bapak yang dari Kediri kemarin, Bapak Untung. Jadi waktu makan dia cerita, dia memang peternak ayam ya, dari muda. Jadi dari sedikit dia membangun sampai banyak sekali ayamnya. Dan kalau sekali panen, wow, itu pemikiran dia. Tapi dia bilang dalam 10-11 menit habis semua. Habis 11 menit Om. Itu kejadiannya gini, terjadi angin puting beliung dan dia hajar semua. Sampai kandang-kandangnya hancur, ayamnya hancur. Waduh, gak karu-karuan. Habis. Apakah dengan kondisi ini dia mundur? Padahal lagi semangat-semangatnya mau ikut Tuhan. Di situ Tuhan melihat kemurnian hati dari setiap anak Tuhan. Ayub ditulis adalah seorang yang diberkati, yang paling diberkati waktu itu. Ada enggak orang yang tiap hari pesta? Dia diberkati.
secara luar biasa. Ditulis orang terkaya. Tapi dalam sekejap Tuhan ambil. Jadi semua dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita nggak boleh lupa diri. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap yang kita kerjakan mungkin seumur hidup. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kalau Tuhan izinkan mau habis, bisa habis. Sama dengan Pak Untung, kesaksiannya. Sekian tahun dia bangun sampai menjadi besar. 10 menit. Hancur semua. Bangkrut. Tetapi ada hal yang memang terkadang Tuhan izinkan. Karena Tuhan mengingatkan, Tuhan ingatkan kita apa artinya engkau memperoleh seisi dunia ini. Kalau jiwamu binasa. Lebih mahal jiwa kita daripada harta yang ada di dunia ini. Bukan kita nggak perlu harta, saudara. Kita butuh uang. Hampir segala hal butuh uang. Wah, apalagi hidup. Orang meninggal pun artinya keluarga butuh uang untuk semua. Apalagi yang masih hidup. Tapi tidak semua hal bisa diatasi dengan uang. Saudara, andalkan Tuhan dalam segala situasi. Ketika situasi yang berat, Sadrak Mesak, sekalipun Sadrak Mesak di dalam dapur api, tapi dalam endingnya mereka ditolong Tuhan. Nah, seperti pohon ara yang tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tetapi mereka punya komitmen, kami akan tetap mengikuti Tuhan. Kami akan tetap percaya. Kami akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Ingat. Kalau ingat masa sulit kita mungkin bisa mundur, sedih, susah. Aku gak ikut-ikut Tuhan, aku gak mau gereja-gerejaan. Tapi kita lupa. Pagi hari ketika kita masih bisa melihat mentari bersinar, ketika kita masih bisa menghirup udara segar, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Puji Tuhan. Yang kedua, tetap percaya dalam kondisi kelimpahan. Filipi 4 ayat yang ke-12, 13. Filipi pasal 4 ayat 12, 13. Aku tahu, ini perkataan Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Tetap percaya, tetap setia dalam kondisi kelimpahan. Rasul Paulus berkata, aku tahu. Apa itu susah sih? Susahnya gimana? Waktu rasa lapar, waktu kenyang dia tahu. Waktu kelimpahan pun dia tetap tidak berubah. Kadang-kadang orang lebih kuat pada masa kesukaran daripada masa kelimpahan. Ketika semua ada uang, ada berkat, ada orang yang sudah gak perlu berdoa, makanan sudah tersedia, tempat sudah ada, gak perlu datang di ibadah kepada Tuhan. Kita ke gereja ngapain sih? Semuanya tersedia. Nah, kadang-kadang orang berubah setia bukan cuman berubah setia tidak ibadah lagi kepada Tuhan.
berubah setia dengan pasangan yang sama-sama merintis dari nol, dari susah, ikat pinggang. Waktu pas-pasan bisa makan sepiring berdua, waduh betapa mesra, betapa saling perhatian dan kasih sayang. Tetapi ada orang yang ketika pada saat kelimpahan, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, jalan-jalan sendiri. Terkadang itu sifat manusia yang mulai lupa dengan anugerah Tuhan, lupa dengan kasih Tuhan, lupa dengan kebaikan Tuhan, lupa dengan kebaikan sesama. Tapi kita pagi ini, kita harus tetap setia. Amin. Setia pada Tuhan, mengucap syukur. Semakin Tuhan tambahkan, semakin Tuhan tambahkan. Semakin kita menyadari semua ini karena anugerah Tuhan. Amin. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi pasangan kita. Itu adalah pewaris kasih karunia. Jangan kita mau senang-senang sendiri. Tetapi kita semakin ingat Tuhan, ingat keluarga kita, ingat sesama juga. Sesama. Puji Tuhan. Itulah kenapa Tuhan tempatkan kita di antara sesama ini, di tengah-tengah masyarakat. Supaya kita juga berbuah, berguna, berarti. Di mana Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara, ketika kita memilih untuk percaya, kemudian ada hal-hal yang juga kita perlu ketika situasi berat, kita memilih menguatkan kepercayaan kita. Daud pernah mengalami hal yang berat. 1 Samuel 6 ayat 30. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara tahu dalam cerita ini Daud kehilangan juga keluarga, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal yang sudah dibakar oleh musuh. Sementara teman-teman yang ada di sekeliling dia ingin melempari dia dengan batu. Dalam kondisi yang sulit, yang berat, dia bisa. Lebih baik saya akhiri hidup saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dalam kondisi ini Daud memilih menguatkan kepercayaannya. Dia memilih menguatkan kepercayaannya. Saya percaya Tuhan tolong, dan dia berdoa. Dan Tuhan tolong campur tangan. Bukankah kita terkadang menghadapi situasi yang berat? Apakah kita lari ke narkoba, obat-obatan, atau dugem? Lari, datanglah kepada Tuhan. Bangun iman kita. Ketika Daud lakukan ini, dia mengalami mujizat, kemenangan, dan Tuhan pulihkan. Kuatkan kepercayaanmu dalam segala situasi kondisi. Puji Tuhan. Yang ketiga, memilih untuk tetap mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir. Atau memilih untuk setia sampai akhir. Saya ingin kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kitab Roma 8 ayat 35 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama. Ada yang bisa melihat ke depan atau lihat di kitab atau di HP saudara. Kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Memilih untuk tetap mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada penindasan. Apakah aniaya? Apakah kelaparan? Apakah ketelanjangan? Ini sudah dialami oleh Paulus. Ada sikap juga dari Yosua. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara memilih tetap mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir, atau memilih untuk setia sampai akhir. Walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun. Kadang ada kegembiraan, sukacita. Percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saudara, lagu Mengikut Yesus Keputusanku, ini adalah kisah seorang bapak di mana dia menerima Yesus. Dan ketika datang ancaman, kalau kamu tetap pada imanmu ini, keluargamu akan dibunuh. Istri, anak-anakmu, bahkan kamu akan dibunuh. Lahirlah lagu ini, saudara. Dalam situasi dia terancam, keluarganya terancam, dia memilih mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir. Situasi yang sulit dan berat tidak memisahkan dia dari kasih Kristus. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika saya mendengar lagu ini dan di bawahnya biasanya banyak komentar. Ada seorang yang bersaksi, saya sampai orang tuaku berkata, karena kamu mengikuti Yesus, sampai aku mati pun kamu tidak boleh lihat aku. Tapi dia pada komitmen, sekali mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus sampai akhir. Ada banyak cerita kesaksian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, aniayakah, kesesakan, jangan ingkar. Itu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, kemudian bait kedua kita naik. Walau sendiri, ku ikut Yesus, ku ikut Yesus.
Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita semua bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusan, oh, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus keputusan, oh, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mungkin seberapa berat pergumulanmu hari-hari ini, ada tekanan mungkin dari lingkungan, dari keluarga, dari ekonomi, dari kesehatan. Tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Akan datang sinar terang, bahkan pelangi yang indah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang. Dia adalah gembala yang baik. Terkadang melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman, lembah yang ada bayang-bayang maut, yang gelap, yang ada ujian. Mungkin gersang, ada kala jengking di sana, ada ular berbisa. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun terus sampai pada kehidupan yang kekal. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang dalam masa-masa sulit, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan kesetiaanmu. Sebab ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang yang setia dan mengasihi Dia. Si Tuhan, meskipun Tuhan tak menolongku, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kita ingat akan cinta Tuhan. Kita sudah mengalami berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan menopang kita. Kalau hari-hari ini mungkin ada rasa sakit, rasa sepi. Kalau hari-hari ini kita mungkin sedang melewati masa-masa yang sulit. Ingat, Tuhan telah berkali-kali menolong kita. Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan kesetiaanmu, jangan lepaskan komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Yesus. Terima kasih. Mari para petugas pelayan Tuhan maju ke depan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari para wanita saja nyanyikan pujian ini. Katakan dengan iman, berkali-kali. Berkali-kali Semua pria berdoa, Tuhan kuatkan kami, Tuhan. Tuhan menopang kami. Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Wanita berdoa, semua pria nyanyikan pujian ini. Berkali-kali,
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi sama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kami menikmati kasih Tuhan pagi ini. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus nyata melawati, meneguhkan, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kami. Kalau sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan. Kami percaya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Ada kuasa yang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan. Sehingga kami boleh kuat ketika kami menyatu dalam kehidupan Kristus. Engkau ada dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Engkau yang menopang kami sampai kesudahan zaman. Kuduskan kami hamba-hambamu yang melayani. Kuduskan semua umat Tuhan yang akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan Tuhan pagi ini. Kami siap menerima pertolongan, mujizat, kesembuhan, kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong, Puji Tuhan, Bapak Ibu kita semua menikmati tubuh dan darah Yesus. Anak-anak yang ikut tetap semua dalam pengawasan orang tua. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih
hatiku habis lenyap. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kami tahu nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami juga percaya kasih Tuhan tetap setia dalam segala kondisi yang kami hadapi. Engkau tetap berkali-kali dan tidak akan berhenti untuk terus menolong kami, anak-anak-Mu. Kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami menerima hidup Kristus ada dalam hidup kami. Kami menerima penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat dengan tangan kanan kita roti yang ada di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyatu dengan Engkau. Kami melekat dengan Engkau Tuhan, senantiasa. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Ya Tuhan, selalu
kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Menyatu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami berkomitmen, tetap percaya, tetap setia, tetap mengikuti Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah lelah menopang kami. Tidak pernah lelah untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ampuni kami terkadang kami tidak setia. Ampuni kami terkadang kami kurang percaya. Baharui kami pagi ini dalam roh dan kebenaran-Mu, dalam sukacita yang dikerjakan oleh firman-Mu dan Roh Kudus. Kami sudah terima dengan sukacita tubuh dan darah Yesus dan firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur dalam nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhanku Maha Besar. Segala raja, dia takkan tergoda.
bacakan pengumuman bagi jemaat Tuhan. Doakan untuk jemaat yang berulang tahun bulan Oktober. Nanti Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Oktober silakan maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Hari Rabu pujian penyembahan jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ibadah Yud jam 5 sore bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat doakan hari Rabu 23 Oktober kita jemaat akan punya gawe lagi, ada kebaktian kebangunan rohani bertempat di gereja Bapak Ibu jam 5 sore dengan tamu hamba Tuhan yang akan melayani, dan kita juga akan mengundang jemaat-jemaat beberapa gereja tetangga ya. Jadi doakan Bapak Ibu, siapkan waktumu hari Rabu 23 Oktober. Dan camp keluarga sudah terlaksana dengan baik hari Sabtu dan Minggu lalu. Dari tempat ini kami Gembala mengucapkan banyak terima kasih untuk semua korban dari jemaat Tuhan, baik berupa uang, berupa kue-kue yang dibagikan untuk peserta camp, bahkan makanan, lauk pauk yang Bapak Ibu kirimkan di pastori untuk menjamu para pembicara, bahkan ibu-ibu yang melayani dengan tenaga mereka. Terima kasih banyak. Bahkan doa-doa Bapak Ibu sehingga acara dapat terselenggara dengan baik. Kita akan doakan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Pagi hari ini banyak yang sakit tidak dapat hadir. Kita doakan, nanti Bapak Gembala akan mendoakan dari tempat ini. Puji Tuhan. Ya, saya rasa itu saja. Tetap semangat, tetap kuat untuk Ibu Sularsi dan anak-anak yang pagi hari ini boleh ibadah bersama dengan kita. Almarhum sudah senang bersama Bapak di surga ya. Hari Minggu lalu masih bersama kita, tapi saat ini dia sudah senang bersama Bapak di surga. Istri anak-anak tetap semangat, lanjutkan hidup. Tuhan Yesus setia akan menyertai engkau senantiasa. Puji Tuhan. Itu saja untuk yang ulang tahun, silakan maju ke depan. Bapak Gembala akan doakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pagi ini ada Lia dari Timur Leste ya, tinggalnya di sana. Ada Loin dari Surabaya. Ada Onal juga. Sekali lagi tetap semangat. Papa telah selesai. Minggu lalu masih aser terima tamu, tapi itulah hidup. Hidup manusia kita tidak bisa prediksi ya. Kayaknya beruntun ini seperti artis juga, Marisa Haque, sama juga usia 61. Ada Romo juga yang kemarin ya mau berdiskusi di Kalimantan mana itu, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi banyak kenangan-kenangan manis. Almarhum Bapak Agun, ada sebagian bangku-bangku ini dia kasih kenang-kenangan. Kami bikin dulu waktu itu dengan keluarga Bapak Haryono juga, mereka sama-sama buat, jadi sebagian dari Bapak Agun buat di Wuluan. Sempat ikut berburu ke Gunung Manggar, ada kenangan-kenangan yang indah. Seperti Bapak Bambang dulu, salib ini dibuat sama Bapak Bambang almarhum, sama kotak-kotak persembahan ini itu tangan terampil dari Bapak Bambang. Ada juga teman-teman yang bapak-bapak Logos ini sudah berapa yang balik ya. Memang dari penelitian katanya usia wanita itu lebih panjang dari pria. Ibu sayang kepada bapak-bapak ya. Tapi hidup kita semua dalam kedaulatan Tuhan. Amin.
Bukan di tangan siapa, di tangan yang memberi nafas. Kalau udah waktunya kita nggak bisa apa-apa. Yang penting kita tetap setia. Berarti rumah kita juga udah selesai. Di sana lebih indah, senang, dan tidak ada penderitaan. Tuhan menolong semua. Mari yang berulang tahun kita akan doain. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Semua bangkit berdiri. Jadi Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Pagi ini kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober. Hidup itu datang dari Tuhan, nafas roh kami berasal dari Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, yang kami percaya Tuhan masih punya rencana yang indah untuk kami kerjakan selama kami sehat, kami kuat, selama kami masih hidup. Itu sebabnya hamba mohonkan berkat Tuhan bagi Bapak Doan, Bapak Gunawan, Ibu Rosi, Ibu Lingling. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau dengan panjang umur, sehat, bahagia, berhasil dan beruntung dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam hidup rumah tangga, dalam hidup ekonomi, dan masa depan Tuhan menopang hidupmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kami berdoa buat beberapa jemaat Tuhan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan Tante Trifosa dari batuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah Ibu Sulasmi, jamah Bapak Wagimin, jamah Bapak Bingdai, jamah mungkin ada yang lain lagi. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau yang tahu, Engkau yang sanggup, Engkau sembuhkan saudara-saudari kami ini. Sekali lagi kami berdoa buat Ibu Sularsi beserta anak-anak dan mantu. Selama bertahun-tahun mereka bersama dalam ibadah. Kalau minggu yang lalu Bapak Agun telah mengakhiri pertandingan dengan baik, secara perasaan kami teman-teman, apalagi keluarga merasa kehilangan. Secara manusia kami sedih, kami berduka. Tapi secara iman dan rohani, kami tahu Bapak almarhum, Bapak Yanto Halim atau Bapak Agun telah bersama dengan Bapak di surga. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dalam keadaan setia. Dan orang yang setia sampai akhir, firman-Mu berkata, ada mahkota kehidupan yang abadi yang Tuhan sudah siapkan. Untuk itu kami yang masih hidup, keluarga yang masih ada, Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan, Tuhan yang menyertai sampai langkah yang terakhir untuk kami mendapatkan mahkota dan kami bersama-sama lagi di kehidupan yang kekal. Pagi ini dalam ibadah kami telah diteguhkan dengan firman-Mu. Biar kami tetap percaya, kami tetap setia, kami tetap mengikuti Tuhan yang adalah keputusan yang sudah kami ambil. Dan itu keputusan yang tepat, yang benar. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Baik penindasan, aniaya, kesesakan ataupun kelaparan. Engkau adalah bagian dari hidup kami. Dari sekarang ini sampai pada masa kekekalan
Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pagi ini diurapi, dipakai dengan kuasa-Mu. Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ulanglah, bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang anugerahnya di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dalam penyertaan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan dalam rumah Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kiranya